Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Untuk kali ini materi pembelajaran matematika jarak jauh adalah tentang transformasi, yaitu pencerminan. Untuk mempelajari materi itu perlu persiapan. Yang pertama adalah prinsip cermin yang perlu kita pelajari, yang sudah pernah kita pelajari di ilmu pengetahuan alam, yaitu bahwa jarak benda dengan jarak bayangan sama terhadap cerminnya. Nah, kemudian jarak benda terhadap cermin tegak lurus. Nah, jika ada sebuah bangun yang dicerminkan, maka yang dicerminkan adalah titik-titik sudutnya. Nah, untuk selanjutnya mari kita perhatikan paparan berikut. Nah, pada gambar yang tertera di depan anak-anakku ada beberapa pasang gambar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebuah segitiga A, B, C. Dicerminkan terhadap sumbu L. Cerminnya, bayangannya adalah A1, A, B, A aksen, B aksen, C aksen. Jarak A ke A aksen tegak lurus terhadap sumbu L. B ke B aksen juga begitu. C ke C aksen juga tegak lurus terhadap sumbu L yang berfungsi sebagai cermin. AK dengan A aksen K berjarak sama 3 satuan. B ke L dan B aksen ke L juga berjarak sama 1 satuan dan tegak lurus terhadap garis L. Begitu juga C ke M dengan C aksen ke M berjarak sama 4 satuan. Nah, sehingga bangun A, B, C merupakan bayangan atau benda yang dicerminkan terhadap sumbu L. Nah, sehingga dari keterangan di atas dapat diketahui sifat-sifat refleksi atau pencerminan sebagai berikut. Nah, A, B, C bayangannya adalah A aksen, B aksen, C aksen. A aksen, B aksen, dan C aksen tegak lurus cermin L. Yang B, AK sama dengan A aksen K, BL sama dengan B aksen L, dan CM sama dengan C aksen M. Kemudian yang C, segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kongruen itu berarti bersifat sama persis, berukuran sama dan berbentuk sama. Nah, kemudian untuk menjawab latihan 3.1, apakah gambar yang berwarna biru merupakan cerminan dari benda yang berwarna merah, gambar yang berwarna merah? Untuk menjawab itu dengan mempelajari sifat-sifatnya. Jika jarak-jaraknya sama dari titik-titik itu, maka merupakan pencerminan. Tapi kalau tidak, maka bukan. Nah, yang A, jarak kedua bintang yang ditunjukkan itu ternyata tidak sama panjang.
Sehingga karena tidak sama panjang maka itu bukan eee, merupakan sifat dari pencerminan. Jadi gambar yang berwarna biru terhadap garis sumbunya tidak berjarak sama. Tidak sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Kemudian yang B, dari gambar saja sudah terlihat bahwa mestinya benda yang dicerminkan berhadap-hadapan. Selain berjarak sama, kongruen juga berhadapan. Nah, itu sudah tidak berhadapan, kemudian berjarak, ada titik yang berjarak tidak sama. Sehingga yang merah atau yang biru bukan merupakan bayangan dari segitiga yang berwarna merah. Nah, karena itu maka gambar yang B bukan merupakan pencerminan karena bayangannya tidak berhadapan dan berjarak tidak sama. Nah, sedangkan yang C tadi salah satu sifat dari pencerminan adalah benda dengan bayangannya kongruen. Nah, berjarak sama, berhadapan, dan berbentuk sama. Nah, dari gambar yang C terlihat bahwa gambar yang biru, persegi yang biru bukan merupakan pencerminan dari persegi yang berwarna merah. Bentuknya tidak sama, posisinya tidak sama, tidak berhadapan. Kemudian untuk yang D, E, dan F. Nah, jika jaraknya sama terhadap cermin, ke benda, dan ke bayangan, gambarnya berhadapan, bentuk bayangannya kongruen dengan bendanya, sehingga yang D merupakan pencerminan. Alasannya karena berhadapan, berjarak sama, dan kongruen. Begitu juga yang E. Yang E juga berjarak sama, bentuknya sama, dan berhadapan-hadapan sehingga merupakan pencerminan. Kemudian yang F, jika keduanya berjarak sama terhadap cermin atau simetrinya, maka dikatakan pencerminan. Tetapi kalau tidak, berarti bukan pencerminan. Itu yang perlu kita ingat-ingat, bahwa salah satu beberapa sifat pencerminan adalah seperti yang tadi sudah disebutkan di depan. Nah,
Jadi kalau tidak berjarak sama, pasti bukan hasil dari pencerminan. Hmm. Kemudian untuk contoh berikutnya, yang nomor 2, tentukan berapa banyak simetri lipat yang dimiliki pada gambar berikut. Simetri lipat, mudahnya kalau dilipat jadi 2 akan memiliki bentuk yang satu menutup dengan tepat lipatannya. Nah, contoh yang A, gambar sebuah trapesium, kalau dilipat ke atas dicari sumbunya tidak ada, sehingga ia tidak memiliki sumbu simetri. Yang D mempunyai 2, sedangkan B dilipat menyudut bisa, ke atas bisa, ke bawah bisa, sehingga sumbu simetrinya ada 1, 2, yang mendatar 3, kemudian yang condong ke bawah 4. Nah, sehingga sebuah persegi memiliki 4 sumbu simetri. Kemudian yang C, gambar sebuah lingkaran, di dalamnya ada sebuah segi 6 peraturan. Nah, berapa sumbu simetrinya? Kita hitung. 1, 2, kemudian 3, yang mendatar 4, kemudian putar 30 derajat lagi 5, putar ke kanan 30 derajat lagi 6. Nah, sehingga sebuah segi 6 peraturan memiliki 6 sumbu simetri. Nah, kemudian yang berikutnya, yang D memiliki 2 sumbu simetri. Kemudian yang E juga sama, bentuknya cuma berbeda, sehingga ada 4 sumbu simetri. Nah, sedangkan gambar F, ternyata jika kita buat sumbu simetri hanya ada 1 sumbu simetri. Kemudian berikutnya, gambar masing-masing bangun berikut dan bayangannya terhadap refleksi yang diberikan. Contoh, segi 4 JKLM dengan titik sudutnya di J 2,2, K 7,4, L 9,-2 dan M 3,-1 dicerminkan dengan sumbu simetri sumbu Y. Nah, maka karena cerminnya sumbu Y, dirumuskan dengan secara umum A koordinatnya X, Y direfleksikan dengan sumbu Y sebagai
sumbu simetrinya, maka bayangannya adalah negatif X, Y. Nah, itu yang perlu kita pahami, perlu kita ingat-ingat, sehingga kalau titik JKLM direfleksikan terhadap sumbu Y, maka J2,2 sumbu simetrinya adalah sumbu Y, maka J aksen menjadi negatif 2,2. X-nya 2, Y-nya 2. Nah, K 7,4 koordinatnya, maka bayangannya K aksen negatif 7,4. Sedangkan L 9, negatif 2, maka bayangan dari L aksen adalah negatif 9, negatif 2. Untuk titik M 3, negatif 1, maka bayangannya adalah M aksen negatif 3, negatif 1. Sehingga bayangan dari trapesium JKLM adalah J aksen, K aksen, L aksen, M aksen. Sumbu simetrinya adalah sumbu Y berjarak sama, K aksen ke sumbu Y dan K aksen ke L sumbu Y berjarak sama. L aksen M aksen sama dengan LM panjangnya. Nah, demikian yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan materi tentang pencerminan dapat kita pahami, dapat kita ingat-ingat, sehingga nanti pada saat menemui masalah yang berkaitan dengan pencerminan, hal-hal yang perlu diingat bahwa sifat pencerminan itu adalah jarak kedua benda dan bayangan terhadap sumbu simetrinya berjarak sama. Yang kedua, jarak yang sama tadi terhadap sumbu simetri selalu tegak lurus. Dan yang ketiga, bayangan dan bendanya saling berhadapan dan bersifat kongruen, sama, berukuran sama, dan sebangun. Demikian, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.